Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil wahhab, al-azizit tawwab. Arsala lana sayyidina Muhammadin alladhi ma dhukira ismuhu fi majlisin illa watab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرة المكرمين، حبايبنا الفضلاء، مشايخنا الأعزاء yang saya muliakan, para habaib dan para guru-guru, para asatidz, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak mengumpulkan kita di sini kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Kita sama-sama berkumpul yang insya Allah tidak ada tujuan kecuali karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi kita sama-sama dengar daripada tuan-tuan guru kita tentang Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kegembiraan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah satu ibadah, merupakan satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi dibacakan oleh Al-Habib Mahdi tentang semua benda-benda mati, hayawan dan segalanya dari Rasulullah SAW mulai dilahirkan, semuanya bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua hayawan, semua yang merata di atas muka bumi ini, semua saling membawa kabar gembira satu sama lain akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan an-nadhi'ab, yaitu serigala di kota Mekah tersebut, itu mereka memberikan kabar gembira kepada kambing-kambing yang ada di kota Mekah. Ini yang luar biasa. Tidak ada sejarah yang mencatat kalau serigala itu akur atau damai dengan kambing. Tetapi dengan lahirnya Rasulullah SAW, mereka satu sama lain memberikan kabar gembira akan kedatangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua bergembira. Bahkan yang bakal jadi musuhnya Nabi Muhammad sekalipun gembira waktu itu ketika lahirnya Rasulullah, yaitu yang kita kenal pamandanya Rasulullah, Abi Lahab. Abu Lahab waktu itu senang karena dia mendapatkan kemenangan seorang lelaki. Allah tidak pernah melupakan kesenangannya, sampai-sampai di dalam azab kuburnya dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli itsnin, di setiap hari Senin, Abu Lahab mendapatkan dari jemarinya, dari jari-jari tangannya, dia bisa meminum air untuk meringankan azabnya. Ini luar biasa. Itu karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, bukan seorang nabi. Karena lahir mendapatkan seorang lelaki. Bagaimana kalau dia gembira dengan kenabiannya Rasulullah SAW? Semua bergembira. Hanya satu golongan saja yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kita tahu bahwasanya golongan inilah yang menjadi musuh bebuyutan sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat gak bakalan pernah damai dengan umat Islam. Yaitu di dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah nyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat Yahudi waktu itu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, mereka melihat sebagaimana diriwayatkan salah satu daripada ahli nujum mereka yang mereka namakan akan satu bintang yang mereka namakan dengan bintang Ahmad. Bintang ini ketika lahirnya Rasulullah SAW, semua peramal daripada umat Yahudi, mereka semua bersedih hati. Bahkan mereka mengatakan dhahabatin nubuwah min Bani Israel. Hilanglah kenabian daripada Bani Israel, di mana nabi turun-temurun selalu di Bani Israel sampai diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka tidak gembira. Mereka sumpah. Sumpah kalau bahasa Malaysia apa? Menyampah. Benci. Mereka tidak suka dengan lahirnya Rasulullah SAW. Nah, berarti kita bisa ambil satu kesimpulan bahwasanya al-mu'min, seorang mukmin yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW,
selayaknya dan sewajibnya dan seharusnya dia harus gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak bergembira, berarti dia sama dengan siapa hadirin? Sama dengan Al-Yahud. Yang tidak gembira cuma Yahudi. Yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad cuma Yahudi. Kalau orang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, berarti dia termasuk daripada golongan tersebut. Nah, wal'iyadzubillah, jangan sampai kita sekarang ini diberikan satu cover, satu kemasan sedemikian rupa, seolah-olah itu adalah ajarannya Rasulullah, seolah-olah itu adalah yang dibawa oleh para sahabat tabi'in sampai ke masa kita sekarang. Padahal tujuan mereka adalah memperpecah belah umatnya Rasulullah SAW. Kita tahu tujuan Rasulullah SAW diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mempersatukan umat, tidak untuk memecah belahkan umat, tidak untuk menghancurkan umat. Akan tetapi Rasulullah SAW diutus dengan membawa rahmat, membawa kasih sayang, agar kita bersatu padu untuk menerapkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah malam ini, malam yang begitu mulia, malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu ada satu malam yang mulia buat kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini malam, bahkan ulama mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu malam bahkan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kalau tidak ada malam ini, maka tidak ada malam Lailatul Qadar, hadirin dan hadirat. Kalau tidak ada malam ini, kita tidak akan mengenal semuanya. Makanya malam ini adalah malam yang paling mulia bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memberikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengagungkan Nabi Muhammad sebagaimana mestinya. Kita bisa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau memuliakan Nabi Muhammad, kita tidak ada apa-apanya. Karena yang sudah mengagungkan Nabi, yang sudah memuliakan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan kita kepada Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya, akan tetapi sangat bernilai di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau buat kita, di hadapan kita itu tidak ada apa-apa. Namun disinilah seseorang ingin mengetahui seberapa besar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa tebal imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa, dan itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah termasuk daripada ketakwaan di dalam hati. Kalau kita ingin tahu apakah kita termasuk orang yang bertakwa, bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumber syiar Allah tidak lain dan tidak bukan melainkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena di sini ada tuan guru kita Al-Habib Zaid bin Yahya, dan mudah-mudahan kita bisa buka telinga hati kita untuk mendengarkan wejangan nasihat-nasihat daripada beliau. Apa saja yang akan beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanillahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.